MSI ya sebagai yang akan menjadi pembicara di kelas Zoom ini. Mengenai topiknya mengenai portofolio ya, membuat website untuk portofolio ya. Untuk itu kita akan memberikan kesempatan untuk menampilkan Bu Teti Novianti MSI pada kegiatan wawasan dan motivasi ini. Silakan Bu Teti. Baik, terima kasih Bu Yanti. Saya izin share screen ya anak-anak. Slide saya sudah kelihatan? Ya, sudah. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anakku kelas 11 SMA Negeri 6 Bogor yang sudah menjalankan komitmennya selalu ya bahwa kegiatan PJJ kita itu setiap hari dari Senin sampai Jumat mulai pukul 7 sampai pukul 12. Di luar itu ketika ada kesepakatan dengan guru apakah remedial atau kuis silahkan. Yang penting disepakati ya. Sekali lagi Ibu ingatkan, jadi ketika kalian jam 7 tidak ada di kegiatan ini misalkan, itu sama artinya kalian menambah jajaran alfanya, ketidakhadirannya di absen kalian. Selalu kami ingatkan bahwa kehadiran di kegiatan ini adalah menjadi bagian dari kehadiran pada PJJ atau pembelajaran kita ya. Baik. Nah, anak-anakku, pagi ini Ibu akan mengajak kalian melihat apa saja sih selama satu semester ini atau dari awal dari awal semester sampai pertengahan semester. Ini kita sudah berada pada pertengahan semester ganjil. Apa saja sih yang sudah kalian buat? Karya apa saja sih yang sudah kalian buat? Apakah itu yang secara spontan kalian buat sendiri, kemudian ada juga yang kalian buat berdasarkan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Nah, itu adalah karya kalian. Nah, karya-karya itu akan kita coba compile, kita kompilasi. Kalau kita kompilasi semuanya itu akan menjadi portofolio kalian ya. Baik, sebelum ke yang lain-lain Ibu mau tanya, apakah kalian sudah paham apa itu portofolio? Ada yang sudah paham atau apa itu portofolio? Boleh kalian tuliskan di chat. Silahkan. Apa sih portofolio itu tuh ditanyakan? Oke, silahkan. Ada yang paham nggak? Atau gini deh, kalian sudah punya karya belum? Apakah itu berupa video? Apakah itu berupa rekaman suara kalian bernyanyi, berpuisi, gitu kan? Apakah itu berupa catatan prestasi kalian? Ada yang sudah punya? Silahkan, tuliskan di chat. Ayo kelas 11. Ayo, silahkan. Ya, silahkan. Oke. Ada yang menyatakan, menurut Safinahtul Khairiyah. Saya belum punya kumpulan hasil karya. Kelas 11 itu Bu Tet, bahasa Indonesia tugasnya hari ini, tugasnya minggu ini membuat video tuh. Berarti masuk ke portofolio ya? Ya. Nah, itu bahasa Indonesia, belum lagi yang lain-lain. Kami sebagai pengelola classroom itu sering sekali melihat, sudah banyak melihat karya-karya kalian sebenarnya. Ya, ada yang video vlog saja, kemudian ada yang cuman menghafalkan, mengkomunikasikan sesuatu. Nah, itu sudah menjadi sebuah karya kalian. Betul, Safinatul, bahwa portofolio adalah kumpulan hasil karya, ya. Kalau kumpulan hasil karya atau pencapaian yang mempresentasikan pengembangan diri, betul. Jadi ketika kalian tahu potensi kalian di mana atau sukanya, saya suka ngelukis,
suka ngelukis atau saya suka coret-coret sketsa wajah orang atau apa, pasti kalian punya dokumennya dong, ya kan? Apakah itu kalian simpan secara digital atau kalian simpan secara manual, itu kan pasti ada ya. Nah, ada nggak yang pernah punya yang seperti itu? Ayo gimana? Oke. Ayo. Baik, kita lihat dulu kalau begitu ya, kita lihat dulu. Sebenarnya portofolio itu apa sih gitu? Secara umum portofolio itu adalah kumpulan hasil karya atau pencapaian yang mempresentasikan pengembangan diri. Betul ya? Tadi yang dituliskan oleh Safinatul kalau nggak salah. Nah, karya atau pencapaian tersebut bisa berupa hasil dari kerja individu maupun kelompok. Jadi ketika kalian bekerja kelompok, ada mapel apa, kemudian bekerja kelompok, misalkan harus membuat sesuatu kemudian divideokan ya kan dan sebagainya, itu juga sebuah hasil karya kalian ya. Kemudian bentuk portofolio sangat beragam, bisa berbentuk foto saja bisa loh ya, kemudian video, catatan prestasi. Saya yakin di antara kalian ini di kelas 11 ini banyak juga yang punya prestasi, apalagi banyak juga yang masuk ke SMA 6 jalur prestasi loh. Nah, coba menyusun prestasi-prestasi kalian itu buat dalam bentuk portofolio ya. Terus bisa berbentuk catatan prestasi, piagam penghargaannya, kemudian pengalaman profesionalnya, misalkan kalau atlet pengalamannya apa saja, walaupun tidak sampai mempunyai sertifikat atau piagam penghargaan, kalian pasti ada dokumentasi pengalamannya, lomba A, lomba B dan sebagainya ya. Nah, itu kemudian terus apa kaitannya dengan kalian sebagai siswa? Jadi anak-anakku, kalian sudah sangat tahu bahwa dengan kurikulum 2013 ada 3 penilaian yang dilakukan kami. Kami melakukan sebagai guru itu melakukan 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Ketiganya ini harus seimbang. Jadi kalau kalian berpikir bahwa ulangan A, ulangan B itu adalah untuk mencapai penilaian pengetahuan saja, ya kan? Tetapi penilaian pengetahuan juga tidak hanya melalui tidak hanya melalui ulangan loh, tidak hanya melalui penilaian harian, mengerjakan soal dan sebagainya. Ketika kalian diberi tugas ya, penugasan berbentuk apa dan sebagainya, penugasan untuk KD tertentu tentunya ya. Nah, itu juga bisa dijadikan penilaian pengetahuan. Kemudian juga yang namanya penugasan pasti ada sebuah karya. Selain kontennya diberi nilai sebagai nilai pengetahuan, bentuknya atau wujudnya itu bisa diberikan penilaian, termasuk penilaian keterampilan. Nah, yang Ibu tampilkan ini adalah beberapa jenis penilaian keterampilan. Jadi bisa praktik atau unjuk kerja ya, kemudian ada proyek, kemudian ada portofolio, itu rekaman hasil pembelajaran dan penilaian nih. Kemudian produk, kemudian teknik lainnya. Nah, sekarang baik itu kalian hasilkan dari praktik, dari proyek, kemudian berupa produk, itu semua bisa kalian kumpulkan dalam bentuk portofolio. Jadi menjadi portofolio kalian ya. Nah, kami sebagai pengelola pembelajaran di SMA 6 ini mulai sekarang mengajak kalian untuk membuat portofolionya sendiri, membuat portofolio siswa. Jadi mengumpulkan karya-karya kalian dalam bentuk apa? Dalam bentuk digital. Ya, kan sekarang banyak cara kalau misalkan kalian sudah menyimpannya secara manual, itu pun bisa kita kumpulkan dalam bentuk digital. Nah, salah satu media yang bisa kalian jadikan untuk membuat portofolio kalian adalah Google Site. Nah, jadi kita kan punya kita semua di SMA 6 punya akun Google for Education.
akun kalian yang nama kemudian @smansixbo.sch.id itu adalah akun Google for Education. Sekarang diberi nama, istilahnya diubah lagi menjadi Google Workspace. Nah, akun ini punya banyak kelebihan ya, punya banyak kelebihan. Nah, jadi kalau kalian seperti ini nih, kalau kalian sign in di Google, ketika kalian klik di titik 9 itu banyak sekali fasilitas-fasilitas Google yang bisa kita gunakan. Tentunya banyak perbedaannya dengan akun Gmail kalian, akun pribadi kalian. Ibu ingatkan sekali lagi saja bahwa yang pertama di Google Drive-nya punya kapasitas yang unlimited. Kalau di Gmail kalian itu hanya 15 GB, tapi kalau mau di-upgrade itu harus bayar. Di akun Smansixbo atau akun Google for Education ini kapasitasnya itu unlimited, ya. Oke, kemudian contohnya lagi di Classroom. Di Classroom kalian yang Smansixbo itu sudah terintegrasi dengan Google Meet. Jadi tidak perlu susah-susah lagi ketika ingin bertemu dengan mapel, dengan guru mapel atau ada, itu kalian tinggal masuk ke link Google Meet yang diberikan di Classroom-nya itu. Ya, belum lagi di Google Meet. Di Google Meet itu juga bisa direkam. Nah, banyak sekali guru-guru yang sudah memanfaatkan fasilitas ini, sehingga ketika direkam kami bisa kembalikan lagi ke kalian supaya bisa dibuka lagi untuk belajar kembali ya, diulang kembali. Terus lagi di Gmail. Nah, di Gmail-nya kalau kalian pakai akun Gmail itu tidak ada fasilitas Google Chat-nya, tidak ada fasilitas room-nya ya. Kalau di Gmail di Gmail kita di Smansixbo itu ada fasilitas Google Chat-nya. Jadi Google Chat itu bisa kalian akses langsung dari aplikasi Google Chat-nya ya, yang logonya seperti ini, atau dari Gmail ya, itu diantaranya. Nah, bagaimana dengan urusan dengan portofolio ini? Itu kita akan coba manfaatkan Google Sites yang ini ya. Jadi ini tak ubahnya seperti membuat website ya. Nah, kalian tahu kalau membuat website itu tidak murah loh, tidak murah gitu. Jadi kita harus biasanya kita harus menggunakan jasa hosting ya gitu. Tapi dengan ini kita bisa gunakan fasilitas dari akun Google kita, dari akun Smansixbo kita ya. Baik, Ibu langsung ke praktek. Sebelum ke praktek ada pertanyaan dulu gak? Silakan. Boleh di kolom chatnya ya. Boleh di kolom chat, boleh raise hand kalau mau langsung silakan. Sebelum masuk ke ini. Nah, mudah-mudahan kalau kalian yang aksesnya dari laptop bisa sambil praktek ya. Atau misalkan dari handphone memang harus bolak-balik. Kalian bisa akses Google Site itu boleh dari Google Chrome. Nah, ya. Boleh dari Google Chrome seperti ini, klik saja Google Sites. Gitu. Oke. Atau ketika kalian sign in di Google ya, ketika kalian sign in di Google sebentar. Terus kalian berada di Google, kalian berada di Google Sheet-nya, atau kalian berada di Google Drive atau apapun ya. Ketika kalian sudah sign in, pastikan dulu ini sudah Smansixbo. Terus di titik 9 ini kalian bisa lihat ada Google Site. Dari sini juga bisa ya, dari sini bisa, atau di search saja ditulis Google Site gitu. Nah, tampilannya seperti ini, mirip dengan Google Form ya, ada template di situ. Sebentar. Ada template di situ, saya sambil ulangan ini. Oke. Bu Sisma minta tolong bukain ulangan ini. 10 MIPA ini. Oke. Nah, disediakan blank site di sini, blank site kalian bisa gunakan ini. Jadi ini belum ada template-nya. Jadi bebas berkarya di sini ya. Kemudian ada
student portfolio, kemudian ada kelas. Jadi kalau Bapak Ibu guru mau membuat website kelas bisa, atau mungkin kalian sendiri misalkan pengurus kelas nih mau bikin website kelas, boleh. Ajak guru atau wali kelasnya berkolaborasi di situ, kemudian teman-temannya berkolaborasi, itu jadi sebuah website kelas. Matematika peminatan. Terus ada portofolio seseorang juga. Jadi Bapak Ibu guru juga bisa membuat portofolionya di sini untuk mengajak kalian juga ya. Oke, ini beberapa website yang pernah saya buat di akun ini ya. Kebetulan saya menggunakan akun SMA 6. Jadi kalau kalian kan berarti 2 tahun yang lalu ya masuk SMA 6, pasti pernah akses ke websitenya PPDB SMA 6. Nah, yang ini websitenya PPDB SMA 6 itu kami buat dari dari Google Site ini yang sederhana. Oke. Nah, jadi ini tampilannya akan seperti ini. Matematika peminatan 10. Yang ini yang kurikulum. Oke. Ya, oke. Nah, seperti ini. Ini tampilan website PPDB yang 2 tahun yang lalu ya, ketika kalian masuk ke sini nih. Kami membuatkan ini. Ini kalau tampilannya di laptop atau di PC ini seperti ini. Terus untuk di depan ini adalah home-nya atau berandanya. Di atas ini ada page lainnya. Jadi menu lah, katakanlah menu. Jadi kalau klik yang ini kalian akan masuk ke profil SMA 6. Gitu, profil SMA 6. Nah, di sini ada dan seterusnya ya, guru-guru kita. Kemudian di sini page atau halaman untuk PPDB SMA 6-nya juga, PPDB-nya. Ada apa saja informasi-informasi PPDB-nya. Kemudian website ini juga kami coba buat interaktif. Jadi kami buat page atau halaman untuk tanya jawab atau Q&A ya. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaannya ditampilkan di sini dari siapapun yang mengakses. Ya, nah, jadi dulu kalian sebagai customer-nya atau yang mencari data, mencari informasi PPDB SMA 6 ini bisa lihat di sini. Kemudian juga pengumuman waktu itu ya. Nah, ini tampilannya kalau di laptop. Kalau ada tampilan di tab atau iPad ya, bisa seperti ini tampilannya, menunya tetap sama. Nah, ini kalau tampilan di handphone kalian. Ya. Oke, menunya berarti ada di sini. Oke, ini diantaranya. Oke. Nah, saya yakin kalian bisa membuat ini semua ya untuk dijadikan portofolio kalian. Oke. Dan karena Ibu yakin dari awal semester sudah banyak karya-karya kalian ya, baik itu yang ditugaskan oleh Mapel ataupun karya sendiri di luar itu atau hobi-hobi kalian itu, yuk Ibu mengajak kalian membuatnya dalam portofolio, membuat portofolio dalam website ini ya. Oke, nah khusus untuk portofolio 10 MIPA 3. 10 MIPA 3. Matematika peminatan. Oke, sorry. Aduh. Nah, untuk membuat portofolio siswa, kalian langsung gunakan template yang ini, student portfolio. Kita buka sama-sama ya. Nah, ini Ibu bukan hanya menyarankan, Ibu menugaskan kalian membuat portofolio. Portofolio pribadi ya. Nanti kami akan buatkan linknya, apakah itu di Classroom, untuk kalian mengumpulkan link website kalian ini ya. Baik, nah ketika dibuka student portfolio ini seperti ini tampilannya. Kalian silahkan ganti, ini adalah nama websitenya. Jadi karena ini untuk kepentingan sekolah, jadi gunakan nama pribadi ya, jangan nama alias. Kalau nanti ke depannya kalian mau pakai, kalian mau membuat side bisnis misalkan ya, kalian mau buat marketplace, itu bisa di sini ya. Oke,
Terus saya misalkan mau ininya adalah portofolio Teti Novianti itu saja. Portofolio. Saya mau kasih judul webnya seperti ini. Judul di halaman depan. Ya, jadi kita ini sudah ada di beranda seperti itu. Nah, kemudian gambar ini Bu, kok gambar orang lain boleh diganti. Ini namanya header atau bannernya ya. Nah, kalian boleh ganti di sini ada choose image. Oke, bisa upload dari perangkat kalian atau mau memilih yang disediakan. Oke, kalau yang disediakan oleh Google-nya sendiri seperti ini, ya, misalkan saya pilihnya ini. Oke, nah dia akan berganti seperti ini. Kemudian ininya pun bisa, tulisannya pun bisa kalian ganti. Ini tersedia ya. Ini apakah mau title, apakah mau heading atau subheading atau small. Nih ya. Kemudian fontnya, ukurannya dan seterusnya ya. Ini bisa diganti. Kemudian tipe headernya ini. Headernya mau seperti apa? Apakah cover? Kalau cover dia jadi besar seperti ini ya. Kemudian large banner, ini large banner, kemudian banner. Nah, kalau banner ini jadi kayak headernya classroom, segitu ukurannya. Kemudian mau title only, nggak pakai itu boleh ya. Oke, misalkan Ibu pakai large banner. Oke, kemudian di sini about me, silahkan tuliskan segala sesuatu tentang kalian. Namanya juga ini adalah portofolio pribadi, ya kan? Tuliskan apa saja. Kemudian Bu, saya tidak hanya ingin menuliskan saja, saya ingin menampilkan wajah saya. Boleh di bagian sini misalkan, kalian tinggal double klik saja, ini akan ada sebuah lingkaran, katakanlah ini lingkaran ajaib ya, karena dia muncul, kalian boleh pilih teks, boleh pilih upload, boleh pilih Google Drive, boleh embed, kemudian image. Misalkan saya mau menampilkan foto saya, klik saja image gitu. Nanti Google ini akan membawa ke bagian apa? Pilihannya ada ini, apakah dari Google Drive, oke, ataukah kalian bisa mencarinya ya by URL, kemudian Google Image, misalkan saya mau tampilannya emoticon aja deh, gitu. Bisa kok, kalian tinggal masukkan ini saja gitu ya. Tuh, diinsertkan gitu. Ini nanti tinggal kalian sesuaikan. Ah, saya gak mau ini, saya mau ini. Udah. Udah dibuka. Oke. Terus saya mau tampilkan yang lain, Bu. Boleh, tadi pilihannya banyak sekali ya. Bisa di crop, bisa di uncrop, bisa dikecilkan, bisa mau di replace Bu, misalkan. Mau di replace juga boleh, mau ganti apa dan seterusnya ya. Kalian mau nambahkan apapun bisa di sini. Terus, nah ini arahannya di halaman pertama, achievement kalian apa? Tuliskan, ini bisa diganti, bisa diedit. Strength, kekuatan kalian ada di mana? Saya misalkan saya tidak kuat di matematika, saya tapi akan memunculkan bahwa saya itu punya kekuatan di motorik saya jago berenang, boleh ya. Kemudian goal kalian. Nah, di halaman depan ini kalian ingin apa ya, cita-cita kalian apa? Silahkan tuliskan seperti itu ya. Terus kalian juga bisa menambahkan alamat emailnya. Nah, ini beranda kalian. Terus boleh menambahkan yang lainnya tidak? Boleh. Kalian tinggal lihat di sini ada insert, ada page, ada tema ya. Nah, ini layoutnya juga bisa kalian tambahkan. Misalkan saya mau nambah di sini, mau tambah layout apa ya? Saya mau tambah beberapa gambar karya saya misalkan. Boleh diklik di sini aja. Tuh, ini ketika kalian plus, pilihannya banyak. Mau upload, mau pilih gambar, mau dari Drive, mau dari YouTube, mau kalender, mau Maps, misalkan. Oh, saya mau ngasih tahu orang bahwa rumah saya ada di sini, pakai map, boleh. Kalian cari mapnya, misalkan saya mau 6 Bogor aja ya. Oke, ini sudah ketemu nih. Oke, sudah ketemu, select saja. Di sini ada mapnya. Dan ini pun sama, bisa kalian besarkan, bisa kalian kasih caption apapun. Ya.
Oke, nah itu. Terus, nah karena ini portofolio, kalian lihat di menunya itu sudah disediakan kelas-kelas kalian, ya. Ketika kalian sudah klik matematika, ini sudah masuk ke halaman karya kalian, portofolio kalian di matematika. Ini pun sama, headernya bisa diganti, ya, sama seperti ini. Kemudian halamannya juga mau ditambah apa? Saya mau nulis karya kalian di karya saya di geometri. Misalkan saya pernah buat media di apa gitu ya, atau video atau apa, boleh dituliskan, diinsertkan di sini. Topik-topik lainnya mau nambah lagi, misalkan matematika sudah banyak. Saya pernah bikin slide misalkan di PowerPoint atau apa itu bisa, ya. Jadi misalkan slide nih, kalian mau nampilkan slide, tinggal klik saja slide-nya ini. Terus kalau kalian sudah pernah menyimpannya di Google Slide kalian ya. Nah, terus ini kan misalkan nih, saya mau masukkan ini, insert. Seperti itu. Jadi nanti orang yang mengaksesnya itu bisa melihat karya kalian di sini. Gitu. Ini pun sama, mau ditambahkan tulisan-tulisan boleh, klik saja di sini. Oke, ini misalkan slide tentang apa atau karya kalian tentang apa, gitu kan? Silakan dituliskan slide tentang atau kemampuan speaking saya, gitu kan, dan seterusnya, boleh kok, ya. Oke, nah ini juga sama, boleh kalian tulisannya segala macam itu bisa kalian ganti ya, disesuaikan. Seperti itu. Nah, terus misalkan di sini juga disediakan kelas art. Nah, jadi tugas-tugas kalian di seni kumpulkan di sini ya. Di sini kumpulkan di sini. Proyek kalian apa saja dan seterusnya. Boleh ditambah ya. Kalau misalkan saya sudah pernah nyimpennya di YouTube, tinggal klik insertkan YouTube-nya apa. Misalkan seni tari, nama kalian siapa gitu ya, kalau memang kalian tahu itu, atau boleh juga kalian menyimpannya di laptop misalkan ya, bisa seperti itu ya. Oke, terus seperti itu. Nah, mata pelajaran kalian ada berapa, ayo? Kelas 11 ini ada berapa mata pelajarannya? Ayo silahkan tulis di chat. Ada berapa, ayo? Yuk. Ada berapa, ayo? Coba saya mau lihat. Ada berapa? Yang jawab 16. Oke. Ya, oke. Jadi mapel di kelas 11 ini, karena kalau dulu kan ada apa? Kalau dulu di kelas 10 itu lintas minatnya ada 2 ya. Sekarang di kelas 11 hanya ada 1. Berarti mapelnya itu ada 15 sebenarnya. Nah, tetapi kita menginsertkan BK sebagai jam, ya kan? Sebagai jam pelajaran. Jadi dengan BK itu ada 16. Nah, terus gini, karena kalian banyak berarti kan, Bu, saya ingin menampilkan semua karya saya di setiap mapel itu. Boleh kok kalian menambahkan page-nya. Mau saya buatkan masing-masing. Boleh, diklik saja di Classes ini. Diklik kemudian add subpage. Di sini saya mau nambahkan fisika. Saya banyak karya saya di fisika misalkan. Dan gitu ya. Terus nanti tinggal ganti image headernya ini supaya berbeda. Mau tambahkan apa lagi? Mau tambahkan misalkan ekonomi. Boleh ya. Nah, jadi semuanya ada di Classes ini. Tambahkan lagi bahasa Indonesia, saya pernah bikin cerpen, saya pernah bikin slide tentang apa gitu ya, boleh. Sebaiknya, nah pasti kalian tinggal mengumpulkan di sini karya-karya kalian, oke? Gitu ya. Kemudian kalau nambah halaman itu kan subhalaman gitu ya. Nambah halaman bisa nggak? Bisa. Misalkan kalian klik yang activities ini. Di activities ini kan template ya, sudah disediakan aktivitas kalian apa. Misalkan saya aktivitasnya sebagai
saat ini saya pengurus OSIS, boleh kalian buat halaman aktivitas kalian di OSIS-nya. Selain OSIS, saya juga aktif di KIS, ya, kelompok ilmiah siswa dan seterusnya. Silahkan dituliskan. Terus Bu, saya mau nambah halaman lagi tentang hobi saya, boleh. Nah, kalau mau nambah halaman, tinggal klik di sini saja. Gitu. Halaman apa? Misalkan mau membuat halaman hobi. Oke, hobinya itu. Terus, Bu, saya mau nambah halaman lagi tentang karya-karya di luar tugas ini. Boleh ya? Itu namanya juga portofolio. Misalkan saya hobinya itu adalah, misalkan ada anak perempuan, hobinya misalkan merajut, boleh. Simpankan di situ semua ya karya kalian. Seperti itu. Nah, page-page ini semua nanti semuanya akan tersimpan, akan ada di ini kalian, di menu website kalian. Seperti itu ya. Baik, jadi isinya itu sama ya. Kalian bisa gunakan ini, insertkan apa saja, mau nambah, misalkan saya mau nambah di sini adalah mau nampilkan gambar dan seterusnya. Gitu, seperti itu ya. Kemudian ini page, kemudian tema, kalau temanya mau diganti juga banyak kok. Kalau kalian ganti ini jadi gimana? Silakan dieksplor ya. Ini yang simple, yang standar, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Waktu kita tinggal sedikit lagi. Oke, daftar hadir sudah dikirim ya. Baik, sekali lagi ini akan kami tugaskan ya, kalian membuat portofolio siswa, portofolio pribadi. Nanti kami akan buatkan rumahnya untuk kalian mengumpulkan. Apakah nanti akan masuk ke portofolionya Bapak Ibu guru ataukah akan kami buatkan di classroom ya. Yang penting saat portofolio 1 semester ini kalian buat. Oke, kumpulan dari tugas-tugas gitu kan. Tapi tentunya yang sebuah karya ya. Kalau misalkan tugasnya hanya mengerjakan soal, kemudian tulis tangan, di foto, itu tidak perlu dikumpulkan di sini. Ya, baik. Nah terus kalian bisa mengecek, kalian sendiri bisa mengecek bagaimana nanti tampilan website saya. Gitu. Ini Ibu kembali ke home ya. Nah di sini cara ngeceknya. Nah undo sama redo-nya juga sudah ada di sini ya. Nah ini cara mengecek previewnya ada di sini, kalian klik saja. Misalkan udah jadinya, saya mau lihat kalau tampilan untuk di laptop kayak gini, gitu website saya. Kemudian kalau di tab seperti ini, ya. Kemudian kalau di kalau di tab seperti ini tampilannya, jadi menunya ada di sini. Kalau yang aksesnya dari handphone itu seperti ini, ya. Oke, jadi bisa diakses dari manapun. Nah, kemudian ketika kalian sudah selesai membuat karyanya itu, ya, sudah selesai nih, kalian tinggal klik publish. Nah, ketika klik publish, di sini sudah diberikan alamat website kalian, gitu. Jadi ini alamat websitenya, site google.com/smansixbo.asia.id /Novianti. Gitu ya, sesuai itu. Tinggal kalian publish saja. Jadi ketika kalian mengirimkan link ini ke siapapun, lewat media apapun, atau kalian biasanya simpan di Instagram ya, di profil Instagram kalian, nah itu orang bisa akses dengan link ini yang kalian berikan. Seperti itu ya. Oke. Ya, sambil bertanya mungkin anak-anak dengan pemaparan tadi ada yang akan ditanyakan? Oke, silakan. Nah, terus di sini who can view my site? Siapa yang bisa melihat? Di sini anyone at SMA Negeri 6 Bogor karena kita pakai akun Smansixbo. Tapi ini bisa kalian manage juga. Siapa yang bisa lihat? Misalkan saya mau bisa dilihat oleh semua orang, ya sudah publishnya public gitu. Nah, publishnya publik saja, jadi orang lain bisa, siapapun yang punya link website kalian itu bisa lihat seperti itu ya. Oke. Terus Teti ada yang bertanya. publish. Oke, silakan.
tidak ada laptop atau komputer bisa bikin di HP tidak, Bu? Nah. Bisa buat di handphone. Jadi tadi seperti yang Ibu bilang ya, aksesnya dari Google Search saja, buka Google, terus klik Google Site gitu ya, itu bisa dibuat di situ. Oke, sangat bisa ya. Saya mau pindahkan dulu ke bawah. Bisa. Jadi sekali lagi, kalian misalkan yang aksesnya selalu dari handphone kan ya, selama PJJ ini, berarti kan biasanya tersimpan tuh apakah di galeri kalian, foto-foto, video dan sebagainya, gitu kan? Biasanya kan ribet kalau di handphone itu menuhin ngabisin memori ya. Kalian kumpulkan saja di drive kalian. Nah, nanti buat ini. Jadi kalau kalian aksesnya dari itu kayak tadi ya, dari handphone, kalian search saja Google Site terus masuk gitu. Nah, kalau minta loginlah pakai akun Smansixbo. Seperti itu ya. Oke. Bisa, sangat bisa. Oke, ada lagi? Nah, kemudian itu publish ya. Katanya yang di Tera Kenanga ini menanyakan, Bu, portofolio ini dibawa sampai ke kelas 12 untuk admisi dan bersifat wajib atau hanya untuk kelas 11 saja dan opsional? Oh, oke. Baik. Berarti mengatakan ini bukan hanya himbauan tapi harus dilakukan. Betul. Jadi jangan takut ketika sesuatu yang kalian kerjakan itu tidak berimplikasi pada nilai. Masih banyak di kalian itu yang berpikirannya pokok nama nilai. Terus ngapain dibuat? Nanti kelas 12 nggak dipakai. Ketika kalian sudah membuat itu, apalagi dengan digital itu nggak akan hilang. Jadi akan selalu bisa kalian gunakan. Nah, kalau hubungannya dengan portofolio, portofolio hubungannya dengan nilai, tentu portofolionya itu setiap 1 tahun kalau untuk urusan penilaian, ya kan? Kelas 11. Jadi kalau kalian sudah mulai membuat di kelas 11 ini, ya, di kelas 11 ini, jadi sampai akhir kelas 11 ini bisa digunakan untuk penilaian. Nah, kelas 12 gimana? Kelas 12 tentu akan ada penilaian yang berbeda dong, dan ini tidak sulit, kalian tinggal membuat lagi. Kalau misalkan diharuskan membuat portofolio di website lagi, tinggal buat lagi untuk kelas 12. Nah, kelas 12 yang sekarang sudah kami anjurkan untuk kami sudah tugaskan membuat portofolio. Apalagi kelas 12 itu kan akan butuh nilai ujian. Nah, portofolio itu nanti bagian dari salah satu jenis penilaian untuk kelulusan. Seperti itu ya. Jadi kalian bisa buat, Bu, saya sudah buat portofolio, kemudian dengan menggunakan Google Site ini ya, saya misalkan saya punya online shop, saya mau bikin, silakan buat. Tidak usah menggunakan portofolio ini, kalian buat lagi yang lainnya pakai blank site ini boleh ya. Sekali lagi apa sih Bu Yanti bahasa ininya sekali merangkul apa? Oh, sekali berkudayung buat terlampau. Ya, jadi artinya gini loh, ketika kalian mampu, kalian bertambah wawasannya ya. Oh, ternyata kita bisa bikin website sendiri loh. Bahkan ketika saya sekarang punya akun SMA 6, itu punya kelebihan-kelebihan, maka saya akan manfaatkan itu gitu ya. Nah, iya, jadi itu ada banyak hal yang bisa dicapai. Iya, jadi kalian nanti bisa manfaatkan untuk apa, tidak hanya mengejar nilai saja, ya kan? Kalian jadi bereksplorasi, kalian jadi bisa mengembangkan potensi kalian, dan semua karya-karya kalian itu jadi namanya itu jadi ada rekapnya gitu ya, seperti itu. Nanti di kelas 12 akan disuruh, mudah-mudahan masih bisa karena ini sangat bermanfaat ya. Suatu hari misalkan kalian bekerja bisa memanfaatkan Google Site, bisa, cuman berarti sudah tidak menggunakan akun Smansixbo. Jadi akun Smansixbo ini akan
berakhir ketika nanti kalian berusia di atas 18 tahun. Jadi sudah keluar dari ini, sudah keluar dari SMA 6 atau usianya sudah 18 ke atas, itu sudah terdelete sendiri oleh sistem dari Google-nya. Seperti itu ya. Bu, supaya gimana supaya saya tetap ada portofolio saya yang dibuat di akun Semansikbo ini, kalian tinggal kolaborasikan saja. Jadi misalkan yang ini tadi, gitu, kolaborasikan dengan akun kalian yang lain. Jadi di sini pun bisa berkolaborasi ya, anak-anak. Nah, terus nih diklik sini saja, kalian masukkan akun pribadi. Saya ingin ada di Gmail saya misalkan, masukkan saja akun Gmail kalian. Jadi nanti walaupun sudah tidak ada akun Semansikbo-nya, di Gmail kalian masih tetap ada. Baik, itu mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Waktu kita sudah habis ya, Tante ya. Tinggal 3 menit lagi ya. Ya, baik. Nah, daftar hadir sudah di-share tadi ya oleh Bu Sisma, silahkan. Jadi sekali lagi itu ya, kalian bisa memanfaatkan, mumpung kalian punya fasilitasnya, yuk manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan kalian. Seperti itu. Iya. Oke. Itu ada lagi yang mau disampaikan Bu Teti? Ada pertanyaan enggak? Ada lagi pertanyaan anak-anak? Oke. Sepertinya tidak ada, Bu Teti. Baik, cukup. Cukup jelas ya, cukup jelas yang dipaparkan Bu Teti, dan mereka mungkin masih masih bingungnya mungkin apakah ini tadi ada pertanyaan wajib atau tidak ya. Tadi kalau sudah dikatakan tentu saja nanti guru-guru pun akan berupaya untuk reward ya, iya memanfaatkan ini. Iya, apalagi yang ditugasi oleh Bu Teti, jadi semua sama. Tentu saja bukan hanya siswa, tapi guru pun sama ya. Membuat portofolio seperti itu ya di Google Site itu ya, Bu Teti. Itu jadi mungkin bisa saya simpulkan pertemuan hari ini melalui wawasan dan motivasi, Bu Teti sudah menyampaikan tentang bagaimana membuat website untuk mengumpulkan portofolio kalian. Nah, ini cukup menarik karena tentu saja setiap mata pelajaran akan ada selalu membuat tugas yang tentu sebagai karya. Nah, karya itu bisa tertulis ataupun dalam bentuk virtualnya video misalnya ya, dan berbagai macam lainnya. Nah, itu anak-anak sehingga apa yang disampaikan oleh Bu Teti ini insya Allah bermanfaat ya, tadi menambah wawasan dan juga tentunya sesuai dengan kegiatan hari ini wawasan dan motivasi, bukan hanya sekadar menambah wawasan dan motivasi belaka, tetapi ya harus segera dilakukan, dipraktikkan. Demikian ya Bu Teti. Kesimpulan hari ini, alhamdulillah sudah kita terima apa yang disampaikan Bu Teti menjadi manfaat yang tentu nanti akan kita lakukan secara individu ataupun secara sistemnya ya Bu Teti di kelas GC sekolah ya. Ya, siap. Ya, demikian terima kasih kita berikan ucapan terima kasih anak-anak kepada Bu Teti ya yang sudah menyampaikan wawasannya pada hari ini. Terima kasih Bu Teti. Untuk wali kelas, terima kasih sudah bergabung dengan kelas Zoom-nya hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Boleh ya izin anak-anak mungkin langsung bergabung di kelas ya.